Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah lepas dalam hidup kita. Kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan, semakin nyata bagi kita. Sebab itu pagi hari ini mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan pujian yang terbaik yang lahir dari hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh ada di altar kudus-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar nama Yesus, nama yang ditinggikan, nama Yesus, nama yang dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari keajaiban kasih-Mu.
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama kami bersuka. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bernyanyi bersorak bagimu, nyanyian bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, Kau penyelamat hidup kami. Yesus yang kami percaya, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami, satu-satunya Tuhan penebus kami. Kami bernyanyi bersorak bagimu Tuhan, sebab namamu berkuasa, sebab namamu ajaib, nama yang besar. Oh, hanya nama Yesus yang sanggup menyembuhkan, hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan. Nama di atas segala nama, nama yang layak dipuji, nama yang layak disembah, nama yang layak disanjung, hanya nama Yesus. Oh, biar pujian, pengagungan hanya bagimu, Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau hebat, ajaib perbuatanmu Tuhan. Seluruh ciptaanmu datang sujud menyembahmu. Saat mendengar nama Yesus, gunung, laut tunduk, mendengar nama Yesus, nama yang berkuasa. Setiap ciptaanmu datang sujud menyembah Kau Tuhan, memberikan penghormatan bagi Raja di atas segala raja. Penyelamat hidup kami, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tangan dulu, lebih lagi katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lebih lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sorak-sorak bagi Tuhan, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami punya Tuhan yang dahsyat, sungguh kami punya Tuhan yang ajaib. Perbuatan tangan-Mu yang dahsyat menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terus memuji menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
2024 percaya dengan iman bahwa ada Allah Immanuel yang menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan takut, jangan cemas. Melangkahlah bersama dengan Tuhan, pegang tangannya dan percaya tahun 2024 adalah tahun kebaikan Tuhan, tahun anugerah Tuhan, tahun kelimpahan di dalam hidupku. Yakin Allah Immanuel menyertai engkau. Berkat-berkat Tuhan, kesembuhan, mujizat pasti engkau alami. Asalkan engkau percaya dan berkata, Tuhan, engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Mari angkat tanganmu dan dengan iman katakan, Tuhan, engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Yesus, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, amin. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan, hanya Tuhan sumber kekuatannya. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau Allah Immanuel. Sekali lagi dengan iman, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau Allah Immanuel, engkau Allah Immanuel, engkau Allah Immanuel. Yang percaya Dia Allah Immanuel, berikan sorak-sorak bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami percaya ada Allah Immanuel yang menyertai kami, yang memegang tangan kami, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam rencana Tuhan, berjalan dalam janji Tuhan, bahkan sampai rancangan Tuhan dikenapi di dalam hidup kami. Engkau tetap Tuhan yang sama, Engkau tetap Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Biar pujian penyembahan kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, di mana Kau sudah melawat kami Tuhan, memimpin kami Tuhan dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Kami rindu Tuhan, dalam setiap kehidupan kami hadirat Allah, dalam setiap kehidupan kami Roh Kudus itu tetap menaungi setiap hidup kami Tuhan, memberikan kami kekuatan Tuhan, memberikan kami perlindungan Tuhan, dan membuat kami mampu Tuhan untuk melalui kehidupan kami Tuhan. Ajaran kami Tuhan untuk selalu Tuhan mengandalkan Engkau, mengandalkan Roh Kudus untuk menghadapi Tuhan setiap percobaan yang kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan saat kami melayani Engkau Tuhan, bukan kuat dan gagah kami Tuhan saat kami menghadapi segala pencobaan kehidupan ini Tuhan, tapi kami perlukan Engkau Roh Kudus yang membuat kami mampu Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan
setiap kami membutuhkan Engkau Tuhan, membutuhkan Roh Kudus atas setiap kehidupan kami Tuhan. Mari kami rindu Tuhan, setiap kami Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, boleh merasakan Engkau Tuhan dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Terlebih rekan-rekan kami yang lain Tuhan, kami percaya Tuhan, teman-teman pelayanan kami Tuhan, Kau urapi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga bukan dengan kuat dan gagah mereka Tuhan melayani Engkau Tuhan, tapi kami percaya Tuhan saat Roh Kudus ada Tuhan, Engkau akan memampukan mereka Tuhan untuk melayani dan memberikan yang terbaik untuk setiap pelayanan mereka Tuhan. Kami bersyukur bahwa setiap apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap pelayanan kami Tuhan, kami rindu Tuhan, Kau tambah-tambahkan Tuhan, tambah-tambahkan hikmat dan akal budi Tuhan, untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu senantiasa Tuhan melindungi, mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan melayani Engkau Tuhan, Kau berkati Tuhan, mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan, dan Engkau yang memberikan kekuatan pada setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjalankan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap yang kami lalui Tuhan, dan kami rindukan Engkau senantiasa hadir Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan selanjutnya Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau Tuhan, pelayanan kami dan hamba-Mu Tuhan yang sebentar menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau lindungi dan berkati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi hari ini bersyukur kita bisa mengikuti lagi saat teduh pemuritan dengan kondisi yang sehat, dengan anugerah yang baru yang daripada Tuhan, dengan hari baru, dengan rahmat yang baru. Pagi hari ini kita akan merenungkan, saya beri satu judul buat pagi ini, yaitu God is still good. Tuhan itu tetap baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan itu tetap baik. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada dua hal yang ada di ayat Roma 8 ayat 28 ini yang dapat kita simak dengan baik. Yang pertama, bagaimana Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, tetapi juga bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar, kita membaca, kita melihat ayat ini, Roma 8 ayat 28 ini, bahkan di sekolah minggu disuruh menghafalkan. Ya, saya menghafal ayat ini pertama kali itu dulu waktu kelas 5 atau kelas 4 SD. Kita diminta menghafal, kita diminta memahami, membaca berulang-ulang Roma 8 ayat 28 ini. Tapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Benarkah ketika kita mengalami sesuatu hal, benarkah ketika hidup kita rasanya sedang tidak baik-baik saja, kita berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Karena aku mengasihi Tuhan, karena aku terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, maka aku percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita mau sama-sama belajar kata kebaikan. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Dalam bahasa Yunani kata kebaikan itu adalah agathos, yang artinya hati yang tidak berbuat jahat kepada orang lain, tetapi
berbuat baik, hati yang betul-betul tidak bisa berbuat jahat kepada orang lain. Bahkan di Matius ada kata agathos yang dipakai, dikatakan cuma Tuhan yang punya hati yang agathos, kebaikan yang agathos. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup kita, ketika kita hidup sedang baik-baik saja, kita bisa berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi ketika hidup kita sedang tidak baik-baik saja, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan terjadi dalam hidup kita, apakah kita masih bisa berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan agathos bagi kita? Tuhan tidak pernah punya hati yang berbuat jahat kepada ciptaannya, tetapi hati Tuhan selalu ingin berbuat baik kepada setiap kita. Tapi apakah kita seringkali curiga dengan Tuhan? Seberapa banyak seringkali kita memilih untuk mengeluh, memilih untuk bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Ada apa Tuhan? Kok gini Tuhan? Bapak Ibu, seberapa sering kita berkata, kok kayak gini Tuhan? Kok tidak selesai-selesai Tuhan? Ini kapan selesainya? Ini kapan berakhirnya? Katanya mendatangkan kebaikan, tapi kok tidak baik-baik yang datang di dalam hidupku? Hari ini kita mau belajar, ada 4 tokoh yang terkenal di Alkitab. Yang pertama, Abraham. Seperti kita tahu Bapak Ibu Saudara, Abraham menantikan anaknya begitu lama. Dia menantikan janji Tuhan gak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi dari awal ketika Tuhan minta dia keluar dari Ur Kasdim. Kemudian dalam perjalanannya Tuhan menjanjikan keturunan yang banyak seperti bintang di langit, keturunan yang banyak bahkan seperti pasir di laut. Tidak ada orang yang bisa menghitung bintang di langit. Tidak ada orang yang sanggup menghitung pasir di laut. Artinya keturunan Abraham akan sangat banyak. Tapi ketika janji Tuhan itu terjadi dalam hidup Abraham, ada satu waktu di mana Tuhan berkata, Bram, gitu. Mungkin manggilnya gitu ya Bapak Ibu ya. Itu anakmu, persembahkan kepadaku. Bawa naik, persembahkan buat saya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari itu Abraham curiga dengan Tuhan, kalau hari itu Abraham memilih untuk bertanya kepada Tuhan, kok kayak ngono toh Tuhan? Maka kita tidak akan pernah belajar hari ini bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Kalau hari itu Abraham mempertanyakan maksud Tuhan, kalau hari itu dia curiga dengan Tuhan, oh jadi gitu, Tuhan kasih cuman buat nyenengin aja, terus mau buat ambil lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali kita itu begitu? Ketika kita merasa ada janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita, tapi kemudian dalam perjalanannya ada proses, dalam perjalanannya ada masalah, dalam perjalanannya ada kendala. Kemudian kita berkata, kok gini toh Tuhan? Kan Tuhan yang janji, Tuhan yang kasih, kok kayak gini toh? Betul Bapak Ibu? Tapi Abraham hari itu memilih untuk tidak bertanya kepada Tuhan. Hari itu Abraham memilih untuk tetap taat dan tidak curiga dengan Tuhan. Dia percaya bahwa semua yang dikerjakan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Dia bawa Ishak anaknya untuk naik ke gunung. Dia ikat, dia siapkan mezbah untuk persembahan. Bahkan Alkitab mencatat Abraham angkat anaknya itu naik ke dalam mezbah. Memang belum sempat disembelih Bapak Ibu,
Tapi Abraham lakukan seperti tidak ada penggantinya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara, bahkan kalau kita sebagai orang tua, ketika anak kita mengalami satu dua hal yang tidak enak, mungkin anak kita sudah dewasa, mungkin anak kita susah diatur, bahkan itu mungkin anak perjanjian, anak yang Tuhan kasih dengan janji yang ajaib dalam hidup kita. Tapi ternyata dalam perkembangannya, ketika dia tumbuh dewasa, ada begitu banyak hal yang mengecewakan hati kita. Seberapa sering kita bertanya sama Tuhan, kok kayak gini Tuhan? Mari belajar dari Abraham yang tidak pernah curiga dengan Tuhan. Ada tokoh berikutnya, yaitu Daniel. Hari itu Daniel dalam pembuangannya, di tempat yang tidak nyaman, di tempat yang bukan negaranya sendiri, dan dia sebagai budak, meskipun dia ada di rumah raja, tapi dia itu tetap budak. Bapak Ibu Saudara, dia berdoa sehari 3 kali, dia menyembah Tuhan, dia cari wajah Tuhan dengan taat. Tapi ada satu waktu di mana kemudian Daniel harus mengalami dia dilempar ke gua singa karena menyembah Tuhan. Kalau hari itu Daniel memilih untuk curiga dengan Tuhan, maka dia akan berkata, Tuhan bullshit, aku sembah Tuhan loh, kok malah aku didakwa. Aku berlari kepada Tuhan, aku melekat kepada Tuhan. Katanya Tuhan mendatangkan kebaikan, tapi kok malah aku dihukum. Aku tidak salah, tapi kok aku dilempar ke gua singa. Kalau hari itu Daniel memilih bersikap seperti itu, Bapak Ibu Saudara, bisa saya pastikan gak ada cerita singa-singa bungkam dan Daniel selamat. Gak akan pernah ada cerita kemuliaan Tuhan dinyatakan hari itu, karena tidak ada satu kulit Daniel pun yang tergores oleh kuku, apalagi giginya singa. Kalau hari itu Daniel berkata, aku curiga sama Tuhan, Tuhan tidak benar-benar mendatangkan kebaikan buat hidupku, maka gak ada kisah yang menjadi inspirasi kita. Seberapa banyak dari antara kita Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa kita sudah melekat kepada Tuhan, kita sudah berikan semuanya buat Tuhan, kita sudah berdoa, baca Alkitab, melayani dengan rajin, tapi kok masalah tidak kunjung selesai. Tapi kok ada orang yang mencari-cari kesalahan kita terus. Tapi kok bisa ya kita jadi didakwa atas sebuah kesalahan yang tidak kita buat. Dan kemudian kita berkata, percuma cari Tuhan, percuma melekat kepada Tuhan, katanya Tuhan mendatangkan kebaikan, nyatanya tidak. Kita jadi curiga dengan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya dalam suka, bukan hanya dalam kebahagiaan kita, tapi dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana dengan Daud? Sama seperti yang kita tahu, kisah Daud kita mungkin sudah sangat hafal. Dia ditahbiskan menjadi raja, tapi setelah dia ditahbiskan menjadi raja, tidak kemudian dia menerima kemuliaan raja, tapi dia jadi buronan pertuanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pada waktu itu ada di posisi Daud, apakah kita memilih seperti Daud? Tetap hormat, tetap segan kepada Raja Saul, sekalipun dia tahu dia tidak salah, dia tahu dia nggak punya kesalahan yang signifikan yang harus membuat dia diburu oleh pertuanya. Tapi hari itu
Daud memilih untuk tidak curiga dengan Tuhan. Daud memilih untuk tetap hormat. Bahkan dia tidak berani menyentuh Saul, karena hari itu Saul tetaplah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Seberapa banyak seringkali kita dibawa Tuhan untuk naik ke next level. Ada jabatan tertentu, ada fase tertentu di dalam hidup kita. Kita seperti ditinggikan oleh Tuhan. Tapi ketika kita ada di titik itu, masalah demi masalah bertubi-tubi datang. Daud itu mengalami banyak masalah setelah dia ditahbiskan menjadi raja. Betul? Masalah demi masalah bertubi-tubi datang. Dan apakah kita kemudian berkata, tahu gitu aku di bawah aja nggak apa-apa. Tahu gitu aku karyawan biasa aja nggak apa-apa. Tahu gitu aku nggak usah ada di titik ini nggak apa-apa. Kita jadi seperti orang Israel yang berkata, tahu gitu aku jadi budak aja di Mesir nggak apa-apa, Musa. Betul? Curiga dengan Tuhan. Mari bersikap seperti Daud. Percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang terakhir, kita mau belajar sama-sama dari seorang Ayub. Bapak Ibu Saudara, Ayub pada waktu itu mengalami hal yang tidak pernah mudah. Bukan cuma harta benda, tapi semua anak-anaknya habis, tak bersisa. Bahkan dalam tubuhnya dia digerogoti begitu banyak luka, penyakit, bau luar biasa. Sampai Alkitab berkata dia garuk badannya dengan beling. Bapak Ibu Saudara, tentu tidak pernah mudah. Seberapa dari kita kadang-kadang ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak selesai-selesai, ketika mungkin Tuhan izinkan kita mengalami bangkrut, lalu kita berkata, Tuhan jahat, Tuhan tidak baik, katanya Tuhan peserta, tapi kok aku tidak disertai. Mari kita belajar melihat dengan cara pandang Tuhan. Ketika Abraham belajar melihat dengan cara pandang Tuhan, Tuhan sedang mengajarkan kesetiaan dan kepercayaan. Ketika Daniel, Daud, Ayub bahkan belajar memandang dengan cara pandang Tuhan, Tuhan sedang mengajarkan kesetiaan dan ketaatan. Mereka percaya dengan iman yang bulat bahwa Tuhan pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Tuhan tetap baik. Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan kita hari ini, apapun yang sedang kita alami hari ini, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita hari ini, mau itu enak, mau itu tidak enak, mau itu kita jalani sebentar, mau itu sudah sangat lama kita jalani, mari belajar melihat dengan cara pandang Tuhan. Jangan curiga dengan Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari berjalan dalam iman yang bulat. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika iman kita bulat kepada Tuhan, ketika kita tidak ragu sedikit pun kepada Tuhan, maka tidak ada kalimat yang harusnya kok kayak gini Tuhan, kok jadinya gini Tuhan, kok ngene Tuhan, kok ndak selesai-selesai Tuhan. Kalau dalam hati kita pegang bahwa Tuhan tetap baik, maka kita akan bersyukur dan bersyukur.
tidak akan mengeluh, tidak akan sambat. Karena kita tahu semua yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah cerita dari seorang wanita. Pada waktu itu dia sedang mengendarai sepeda motor di sekitar jam 8 malam. Dia harus melewati jalan yang sepi. Kemudian satu titik, tiba-tiba motornya itu berhenti. Rodanya tidak mau berputar. Dia ketakutan, dia jengkel, dia bingung minta pertolongan kepada siapa. Dia otak-atik, dia tidak ngerti motor. Tapi dia coba jalankan, tidak bisa jalan. Kemudian dalam waktu sekitar 5-10 menit kemudian ada satu motor yang lewat dan wanita yang mengendarai juga. Dia mau minta tolong. Dia hentikan, dia stop. Tapi perempuan itu tetap berjalan dan melaju. Dia berusaha bagaimana caranya, motornya diutak-atik. 10 menit, 20 menit, 30 menit, sampai 1 jam. Dia tidak temukan apa yang terjadi dengan motornya. Dia coba nyalakan, dia cek bensinnya, dia tidak temukan apa-apa. Dan hari itu dia berkata, aduh Tuhan, ini kenapa? Aku nggak bawa dompet, aku nggak bawa HP. Ya, aku cuma bawa motor ini dan aku tidak bisa menjalankannya. Sampai kemudian 1 jam berlalu, ketika dia coba nyalakan lagi, dia coba jalankan lagi. Bisa saudara, jalan, lancar, gak ada apa-apa. Kemudian dia pulang ke rumah. Besok harinya Bapak Ibu, dia baca berita. Di sekitar jam yang sama yang dia lewati, di sekitar 100 meter dari tempat di mana motornya berhenti, wanita yang berhenti, yang dia hentikan tidak mau jalan, wanita yang lewat berikutnya, yang dia hentikan tidak mau berhenti itu, yang dia tetap berjalan, dicegat oleh 5 orang pemabuk dan diperkosa di situ. Bapak Ibu Saudara, dia nangis, dia berkata, Tuhan, kalau hari itu motorku tidak mogok, kalau kemarin malam motorku tidak mati, mungkin aku korbannya, mungkin aku yang dicegat sama pemabuk itu. Cuma terpaut 10 menit dari waktu di mana motornya dia berhenti. Saudara, secara manusia kita bisa jengkel, kita bisa kecewa, kita bisa marah dengan situasi yang kita alami. Tapi percayalah, semua yang kita alami mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ada satu cerita lagi. Pada waktu COVID yang lalu, ada satu keluarga suami istri ini sudah diambang perceraian sebelumnya. Jadi ketika masuk COVID tahun 2020 di Indonesia ya, Maret 2020, kemudian semua aktivitas perkantoran berhenti, suami istri ini juga ada di rumah. Tapi itu memicu pertengkaran yang demikian hebat dan semakin hebat dan semakin hebat. Karena setiap hari mereka ketemu, setiap hari mereka berantem terus seperti itu. Sampai satu kali di tahun 2021, si suami ini kena COVID. Dan si istri memilih untuk meninggalkan suaminya, ngungsi di rumah keluarga mereka. Sampai kemudian sekitar 5-6 hari setelah itu, si suami ini semakin parah dan kemudian harus dirawat di rumah sakit. Di titik ketika diambang antara hidup dan mati yang begitu tipis pada waktu COVID, Bapak Ibu Saudara, si istri ini menangis, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, ternyata aku tidak sanggup kehilangan suamiku. Ini suami istri udah mau cerai loh Bapak Ibu, sudah diambang perceraian. Tapi hari itu dia bilang, Tuhan, aku ternyata tidak sanggup kehilangan suamiku. Aku ternyata tidak kuat. Aku ternyata masih mengasihi dia. Singkat cerita, si suami ini meskipun sudah di ventilator dan sebagainya,
Tuhan buat keajaiban dan dia selamat. Kemudian ketika pulang ke rumah, kan belum pulih benar ya Bapak Ibu, masih ada perawatan. Si istri ini merawat dengan telaten, dengan sangat baik. Sampai di satu malam si laki-laki ini menangis. Dia berkata, Tuhan, aku mau tetap melanjutkan pernikahan ini. Rasanya bukan sesuatu yang baik. Ketika COVID itu melanda, buat keluarga ini seperti semakin menghancurkan. Tapi Tuhan bisa membalikkan segala sesuatu, merancang dengan sebegitu indahnya, sampai keluarga ini kemudian dipulihkan. Sampai hari ini mereka masih bersatu sebagai suami istri. Hari ini mari kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan tetap mendatangkan kebaikan. Dia tetap baik apapun keadaannya, bagaimanapun caranya. Dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami, pergumulan apapun di dalam hidup kita, Dia Tuhan yang tetap baik. Dia Tuhan yang tetap bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang berjalan dalam rencana Tuhan. Mari belajar untuk melihat dengan cara pandang Tuhan. Mari kita belajar untuk berjalan dalam iman yang betul-betul bulat, betul-betul percaya kepada Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan ada bersama kita. Semua pasti baik bersama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih kesempatan memuji menyembah-Mu hari ini, mendengar kebenaran-Mu, meteraikan firman-Mu. Kiranya kami boleh terus hidup dalam kebaikan Tuhan. Kami memberkati semua yang melayani hari ini, khususnya hamba-Mu Ibu Sylvia yang telah menyampaikan firman. Pakai hidupnya makin menyenangkan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan minggu yang baru ini. Tuhan beserta, Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami minta berkat-Mu tercurah. Saudaraku, terimalah berkat dari arah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan memberkati.